Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Gania Dewa dari kelas 19 3C12 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenal diri sendiri, itu di mata kuliah karakter building. Seperti apa pembahasannya? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, saya akan membahas dimulai dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal diri. Apa sih itu mengenal diri? Mengenal diri itu adalah usaha seseorang di mana dia bisa melihat ataupun mengetahui dirinya sendiri secara lebih dalam ya. Jadi seperti kita harus tahu nih apa saja sih sifat-sifat kita, kepribadian kita. Jadi gimana nih teman-teman? Apa sudah kenal sama diri sendiri? Kalau bisa harus kenal ya. Soalnya banyak banget manfaat yang bisa kita dapat kalau kita mengenal diri sendiri. Seperti kita bisa mengetahui potensi diri kita, bisa mengetahui apa sih kelebihan kita dan juga kekurangan kita dibanding yang lain. Terus juga kita bisa dapat berbaur lebih mudah berbaur dengan orang lain. Kenapa? Karena kita tahu gimana sih cara kita bersikap terhadap orang-orang di sekitar kita, dan juga pasti kita tahu mana sih pergaulan yang kiranya cocok sama kita maupun yang tidak. Oke, selanjutnya itu untuk penjelasan tentang diri saya. Jadi untuk saya sendiri itu ada 4 kepribadian, tipe-tipe kepribadian. Yang pertama itu ada sanguinis, ada polaris, ada pragmatis, dan juga ada melankolis. Untuk saya sendiri, saya itu orang yang berkepribadian melankolis dan juga pragmatis. Di mana melankolis itu kepribadian di mana orang yang suka menolong ataupun penyayang, dan juga yang paling identik dengan orang melankolis itu adalah dia itu pemikir yang keras ya. Dia akan lebih memilih untuk menjalankan semuanya di balik layar. Jadi dia akan menentukan rencana apa, tapi dia tidak terspotlight gitu, ataupun tidak jadi pusat perhatian. Jadi dia lebih memilih semuanya, lebih memilih mengatur semuanya itu di balik layar ataupun menjalankan skemanya dia. Untuk orang yang sanguinis, orang sanguinis itu adalah orang yang energik dan juga penuh semangat, terus yang selalu gembira gitu di depan umum. Orang-orang sanguinis itu biasanya mereka membawa suasana positif ya, ataupun vibes yang positif ketika kita bersama dengan dia. Jadi orang-orang sanguinis ini dia sangat cocok dengan orang yang berkepribadian itu melankolis. Jadi kenapa? Karena kalau orang yang sanguinis, nah itu buat sasaran empuk buat skema si melankolis ini. Jadi melankolis itu dia mengungkapkan apa yang ada di pikiran dia kepada si sanguinis ini. Jadi sanguinis ini yang akan menjalankan semua pemikiran dari si melankolis tersebut. Jadi melankolisnya dia akan tetap berada di balik layar, dan si sanguinis ini dia akan lebih tersorot perhatiannya ya. Terus yang ketiga ada pragmatis. Pragmatis itu adalah kepribadian yang cinta damai ya. Dia benci akan konflik, benci akan permasalahan yang rumit, dan juga pastinya benci kekerasan ya. Orang-orang bertipe pragmatis ini itu mereka sangat cinta damai. Dia akan melakukan segala apapun cara agar bisa terhindar dari konflik. Segala cara. Mereka bencinya dengan konflik, mereka akan mencari cara gitu. Misalkan mereka terkena sebuah masalah, jadi mereka akan mencari sebuah cara untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara damai ya, cara damai tanpa ada permusuhan ataupun kekerasan yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Terus yang terakhir ada polaris. Apa sih itu polaris? Polaris itu adalah pribadi ya, yang dimana si orangnya itu dia dengan kata lain, polaris ini orang-orang yang ambis dalam artian mereka akan fokus terhadap tujuan mereka, tetap fokus lah, dia nggak akan terpengaruh dengan pengaruh dari luar. Mereka nih di otak mereka tuh cuma satu,
tujuan mereka terpenuhi. Orang-orang kolaris itu dia sangat identik dan sangat ideal ya untuk dijadikan seorang pemimpin. Uh, Bahkan mereka tuh kayak nggak keberatan kalau mengerjakan semuanya sendirian asalkan tujuan mereka tuh tercapai ya. Itu adalah kolaris, orang pemimpin. Melankolis. Melankolis adalah pribadi yang suka menolong. Dia sudah seperti yang disinggung barusan ya. Untuk saya sendiri, kenapa saya bisa dibilang melankolis? Karena memang saya orangnya suka menolong, terus peduli sama orang, sensitif, dan lain-lain. Dan juga saya merupakan pemikir ya, yang lumayan akut. Maka dari itu saya bisa dianggap dengan melankolis. Hal ini dapat dilihat dari keseharian saya. Pragmatis adalah pribadian pencinta damai dan juga benci akan konflik ya, atau tidak mau terlibat konflik. Hal ini dapat dilihat karena emang saya orangnya lebih memilih untuk berdamai daripada harus melakukan konflik yang tidak perlu ya, tidak diperlukan. Makanya saya menganggap diri saya sebagai pragmatis, orang pragmatis. Nah, untuk kali ini saya akan mengidentifikasikan orang lain yang dekat dengan diri saya sendiri. Yang pertama ada teman saya bernama Dimas Saputra. Dia ini orangnya bisa dibilang cukup energik dan juga selalu dipenuhi dengan semangat ya, tidak ada vibes negatifnya di dalam diri dia, yang membuat dia memiliki kepribadian sanguinis. Lalu dia itu kesehariannya bekerja, terus dia sambil kuliah juga, dan membantu orang tuanya untuk melakukan wirausaha. Untuk selanjutnya saya mempunyai teman sekelas bernama Anissa Puspilatari. Dia orangnya penyayang, terus juga suka menolong, yang membuat dia memiliki kepribadian melankolis, dan juga dia cinta damai ya, cinta damai dan tidak suka perdebatan atau tidak suka konflik, yang membuat dia memiliki kepribadian pragmatis. Nah, untuk yang ketiga ada paman saya, yaitu Sugeng Wahyudi. Dia orangnya sangat percaya diri, terus sangat optimis, dan juga fokus terhadap tujuan hidupnya dia, yang membuat dia menjadi seorang sanguinis dan juga pelaris. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.